Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini, di mana Tuhan masih memberkati kami. Dan hari ini kami akan mulai dengan firman Tuhan. Biarlah segala pekerjaan kami, hati kami semua dikuasai oleh firman-Mu, supaya hati kami terus sejuk, tenang, damai, dan kuat untuk menghadapi banyak hal. Terima kasih ya Tuhan. Berikan Roh Kudus-Mu kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Mari terus bergembira. Mari terus bersukacita. Kita yang memerintah hati kita untuk boleh bersukacita, supaya kita juga boleh menjalani hidup kita satu hari ini dengan gembira dan hidup kita penuh dengan sukacita. Jangan biarkan apapun yang terjadi mendukakan hatimu. Hidup ini terlalu singkat untuk kita jalani dengan penderitaan dan penuh berbagai kesedihan. Makanya terus membaca firman Tuhan. Ini firman Tuhan ini luar biasa yang mengingatkan dan meneguhkan kita. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, yaitu yang terambil dari 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang ke-10. 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Demikianlah firman Tuhan. Pernahkah kita dihina? Pernahkah kita dicercah, diperlakukan oleh orang lain dengan tidak baik, diolok-olok? Bagaimanakah rasanya? Tentu kita merasakan bahwa itu sangat menyakitkan. Kalau ada orang yang merendahkan kita, mengolok-olok kita, menghina kita, apalagi kalau di depan orang lain. Itu sangat-sangat menyakitkan sekali buat kita. Mau membalas? Secara kemanusiaan kita semuanya pasti ingin membalas. Karena memang kita geram, kita marah, kita kecewa. Tetapi saya mau katakan kepada kita, tidak ada gunanya memberikan waktu untuk memperhatikan hinaan, cercaan, perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan-perkataan yang negatif. Bahkan harus kita masukkan ke dalam pikiran dan hati kita. Tidak ada gunanya, saudara-saudara, kalau kita terus memelihara perasaan-perasaan sakit hati, dengki. Ingat, orang jahat itu lebih banyak daripada orang-orang yang baik. Kemanapun kita pergi, pasti saja ada orang yang tidak suka dengan kita. Dan pasti saja ada orang yang berupaya untuk menjatuhkan kita, menghina kita. Tapi apakah kita mau menderita untuk hal itu? Saya mau katakan jangan. Makanya saya mau katakan saudara-saudara, jangan berikan perhatian, jangan berikan fokusmu kepada orang-orang yang berpikiran negatif. Karena waktu dan pikiran kita akan tersita untuk hal-hal yang negatif. Marah, benci, kesal, kecewa, geram, mau membalaskan sakit hati kita. Dan kalau kita sampai jatuh ke dalam hal-hal yang seperti itu, maka kita berdosa. Kita orang yang berdosa jadinya, kita jadi berdosa. Mereka berhasil untuk membuat kita menjadi orang yang jahat. Iblis berarti berhasil menjadikan kita menjadi orang yang jahat. Itu yang dikehendaki oleh iblis.
Yang kedua, berarti tidak ada bedanya kita dengan mereka. Kalau mereka orang jahat, kenapa kita biarkan diri kita menjadi jahat? Biarkan mereka berkata apa-apa. Pepatah Arab mengatakan, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Anggap angin lalu saja. Saudara-saudara, apakah itu mudah? Tidak. Saya tidak mau mengatakan bahwa itu hal yang mudah. Kita dihina oleh orang lain, kita difitnah oleh orang lain, kita direndahkan oleh orang lain, kita anggap tidak ada masalah. Oh, itu tidak mudah. Tetapi saya mau katakan kepada kita, ketika kita membaca firman Tuhan ini, membaca Alkitab kita akan dikembalikan dengan kuasa, ketenangan, dan damai sejahtera dari Kristus Yesus. Pernah melihat ketika Yesus mau disalibkan? Ada begitu banyak orang yang menghina dia, merendahkan dia, bahkan meludah dia, memperlakukan dia dengan tidak baik. Tapi dia sedikit pun tidak fokus dengan orang-orang yang seperti itu. Ini yang mau kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, ini firman Tuhan. Makanya apa yang diperlakukan orang yang jahat, dia akan mendapatkan ini. Makanya renungkan firman Tuhan setiap hari supaya kita dikuatkan. Ya. Firman Tuhan hari ini adalah bagian daripada doa dari siapa ya? Elizabeth. Ya. Orang tuanya Samuel. Ya. Ibunya Samuel. Hana, orang tuanya Samuel. Ya. Jadi Hana selalu dihina oleh Penina. Direndahkan oleh madunya. Dan terus terang memang secara manusia kita akan merasa kesal sama seperti Hana. Tetapi yang paling cantik dan paling mau kita contoh dalam kehidupan kita sikapnya. Dia tidak mau sibuk berbantah, mengklarifikasi, meluapkan emosinya kepada orang-orang yang merendahkan dia. Karena memang orang-orang yang merendahkan dia itu adalah orang yang rendah. Dan ingat saudara-saudara, yang sering sekali merendahkan kita bukan orang yang hebat, bukan orang yang berpangkat, bukan orang yang pintar. Sekalipun terus terang orang yang berpangkat pun, orang yang pintar pun, orang yang kaya pun tidak berhak untuk menghina orang lain. Tetapi yang saya mau katakan, sering sekali yang terjadi dalam hidup ini yang memperlakukan dengan tidak baik, memperlakukan kita dengan tidak baik bukan orang yang hebat, tetapi justru orang-orang yang hina sekali. Tapi kita harus sabar. Dan ini yang mau ditunjukkan oleh firman Tuhan Hana kepada kita pada saat ini. Ketika dia dihina oleh Penina, dia terus terang makan hati, kecewa, geram, kesal. Tetapi dia perbantahkan itu kepada Tuhan. Dia sampaikan itu kepada Tuhan. Dan ini yang mau kita contoh saudara-saudara. Mari kita sampaikan keluhan-keluhan kita kepada Tuhan tentang orang-orang yang jahat. Makanya ingat saudara-saudara, ketika kita menyampaikan keluhan-keluhan kita kepada kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab kita. Dan inilah jawaban itu bagian daripada doa syukur, ucapan syukur, puji-pujian daripada Hana. Ya, yang dikatakan di dalam firman Tuhan bagi kita hari ini. Yang pertama yang dikatakan di situ, orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Ingatlah ini, camkan hati kita. Orang-orang yang berlaku jahat, memperlakukan orang-orang lain, tinggal tunggu waktunya. Jadi kita nggak perlu harus misalnya, makanya kadang-kadang ini ada lelucon lah, humor ya, yang mengatakan, nggak usah kita capek-capek membunuh orang lain. Karena apa? Karena dia akan mati sendiri. Saya pernah berkata kepada orang yang kadang-kadang
Ya ini lelucon juga sih sebenarnya, tapi karena kesal, ya kan? Nang lu jaho pamati honau, mati sadiri dua non. Satu, kenapa kita harus membalaskan? Kan nggak perlu. Biarkan Tuhan yang memiliki itu. Makanya Tuhan ya yang akan menghukum orang-orang yang seperti itu. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Artinya Tuhan yang akan mencari mereka. Kemanapun mereka akan pergi, sampai ke ujung dunia pun Tuhan akan cari mereka. Jadi kita tidak perlu harus takut lagi, harus geram ini, tidak usah. Yang penting kita harus terus memperhatikan, memberikan hati untuk firman Tuhan. Maka kita akan ditenangkan, kita akan kuat, kita akan bisa damai sejahtera. Ya, Ia akan memberikan kekuatan kepada raja yang diangkatnya. Dia akan dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Jadi orang-orang yang diberkati Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Oleh karena itu saudara-saudara, tetaplah tenang, tetaplah hidup dalam sukacita, hidup dalam kebahagiaan bersama dengan firman Tuhan. Kalau ada orang yang berkata, apakah hidup kita ini sukacita, hidup kita ini bahagia, hidup kita ini senang, mengalami berbagai banyak hal-hal yang baik, belum tentu. Tetapi sukacita itu kita yang pilih. Jangan biarkan perkataan orang, perlakuan orang, situasi yang terjadi kepada kita mengambil sukacita kita, mengambil kebahagiaan kita. Kita harus terus memerintahkan hati kita untuk tetap bahagia. Hatiku, aku mau berbahagia hidup di dunia ini. Maka itu akan mempengaruhi pikiran dan tindak tanduk kita. Semua energi positif akan keluar dari tubuh kita, sehingga kita akan bersukacita dan sehat. Makanya lihat orang yang selalu berpikiran yang negatif, orang yang selalu berpikiran yang sirik, benci kepada orang lain, lihat tubuhnya akan digerogoti oleh berbagai macam penyakit. Karena apa? Karena dia kebencian, iri hati itu akan mengeluarkan enzim-enzim yang jahat dari tubuh kita dan racun-racun, sehingga orang-orang yang selalu berpikiran jahat, maka tubuhnya tidak akan pernah sehat. Oleh karena itu, mari kita terus bersukacita dan tetap tenang. Ingat, Hana mengalami pergumulan bertahun-tahun untuk itu. Dia dihina, direndahkan. Tapi ingatlah, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Semuanya indah pada waktunya. Tidak usah kita kecewa, tidak usah kita marah. Tapi biarlah Tuhan terus kita jadikan menjadi penopang dalam hidup kita. Maka hidup kita akan bersukacita. Semoga firman Tuhan ini menguatkan kita. Dari setiap firman Tuhan pasti ada contoh, ada teladan yang meneguhkan kita untuk menjalani kehidupan kita. Kalau kita mengalami penghinaan, mengalami penderitaan, ingatlah engkau tidak sendiri. Hamba-hamba Tuhan sudah dulu mengalaminya. Bahkan Yesus sudah mengalami. Penderitaan yang kita alami itu masih biasa-biasa saja dibandingkan dengan penderitaan Tuhan Yesus kita. Mari tatap salib Kristus, maka kita akan tenang, maka kita akan damai, kita akan bersukacita. Jangan biarkan hatimu dihancurkan. Kebaikan kita akan dicuri oleh sikap-sikap orang yang negatif. Tetap menguasai diri, tetap dalam firman Tuhan, tetap di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Kami bersyukur Tuhan untuk setiap firman-Mu yang boleh kami dengarkan, karena firman-Mu itu sangat-sangat meneguhkan kami, sangat-sangat meneduhkan kami, sangat-sangat menguatkan kami, sehingga kami dapat bertahan dalam hidup ini. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap kami yang mengalami pelecehan-pelecehan, penghinaan-penghinaan, fitnahan-fitnahan, bahkan orang-orang yang merendahkan kami. Semuanya itu, teguhkan orang-orang itu semua Tuhan, supaya kami dapat tetap menguasai diri kami, tetap tenang. Jangan kami sampai jatuh ke dalam dosa dan sama seperti orang-orang yang jahat itu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Teguhlah, kuasai hati, dan tinggal dalam firman Tuhan. Tinggal dalam Tuhan. Orang-orang yang tinggal dalam Tuhan pasti dia akan bisa menguasai hati dan dirinya, sehingga hidupnya akan tetap dalam kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam ketemu kembali. Amin.